Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja yang berbahagia, hubungi YouTube kami di Rafiq Channel Penceramah. Tolong subscribe, share, dan like. Insya Allah Anda tidak ketinggalan penyampaian kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum menafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, apabila kamu mensyukuri atas nikmat-nikmatku, akan kutambah kenikmatan. Dan apabila engkau mengingkari nikmat-nikmatku, sesungguhnya adabku sangat pedih. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para ulama yang saya muliakan, atas segala fatwa-fatwa dan bimbingannya, pertama-tama puji dan syukur persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui dialog-dialog agama, nasihat-nasihat, mudzakarah, munadzarah tentang dinullah, agama Allah. Tentunya yang kita harapkan diterima di sisi Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shalawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan ahlinya, serta para sahabatnya, dan juga kita sekalian sebagai pengikutnya. Insya Allah nanti di yaumil kiamah kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini akan saya kemukakan ada 5 golongan yang ditolak istighfarnya. Istighfar tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca istighfar 1000 kali pun, berapa kali pun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tambah diancam dengan api neraka. Siapakah orang yang ditolak istighfarnya itu? Yang pertama adalah berbuat zina. Berbuat zina enggak tobat. Kalau tobat mending, ini enggak tobat. Dan juga perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Di dalam Al-Quran dinyatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat zina, karena zina adalah suatu perbuatan yang sangat keji. Zina mata,
zina mulut, zina hidung, zina telinga, zina tangan, zina kaki, dan lain sebagainya. Jangan didekati. Karena itu adalah menjadikan istighfar kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecomat-kecamit baca istighfar berjam-jam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih melaksanakan perbuatan-perbuatan khususnya zina. Yang kedua adalah makan barang haram. Makan barang haram, istighfar kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang haram ini hakikatnya menjadi penyakit. Dunia maupun akhirat, cepat atau lambat. Maka bagi orang-orang yang makan barang haram harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan itu sedikit enggak apa-apa, yang penting halal. Ya. Walaupun mengumpulkan harta yang berlimpah-limpah tetapi haram, untuk apa? Itu menjadikan tambah dalamnya saja siksaan api neraka. Enak kalau diberikan di sana. Kalau diberikan di sini, kita hidup kita sengsara. Ya, makanya hindarkan dari makan yang haram. Jangan badan kita, anak kita, istri kita dikasih makan dengan barang yang haram. Karena itu adalah bukan menjadi tambah barokah, bahkan tambah menjadi penyakit. Penyakit badan maupun penyakit jiwa dan lain sebagainya. Pasti efeknya ke situ. Maka hindari barang yang haram, riba dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah fakir yang sombong. Orang fakir yang sombong, orang fakir yang sombong, sudah fakir masih sombong. Ini istighfarnya tidak akan diterima. Istighfarnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau jadi orang fakir jangan sombong, takwalah kepada Allah saja. Dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kau disintai, bukan malah menjadi diancam oleh Allah dengan api neraka. Maka istighfar kamu diterima walaupun cuma 3 kali. Kalau istighfar diterima akan menghabiskan dosa kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik 3 kali. Itu sudah menghapuskan dosa kita, sebesar apapun dosa kita. Tapi kalau sudah miskin, fakir, tapi sombong, bukannya akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi diancam dengan api neraka. Kemudian yang keempat adalah pimpinan yang berdusta. Pimpinan yang terkecil adalah pimpinan rumah tangga. Mempunyai anak dan istri itu yang dipimpin. Kalau ketua dalam rumah tangga, ketua pemerintah, ketua negara berdusta, bagaimana rakyatnya nanti? Kalau pimpinan rumah tangga berdusta, bagaimana anak dan istrinya? Kemana bertumpunya? Kemana berpautnya seorang anggota rumah tangga terhadap ketua rumah tangga? Makanya jadi pimpinan jangan berdosa. Dosanya besar sekali itu. Ya kalau untuk dosa sendiri, ini dosa untuk rakyatnya. Makanya jadi pimpinan-pimpinan apapun, pimpinan partai, pimpinan masyarakat, RT, RW, itu pimpinan semua. Jangan berdusta kalau ingin selamat dari api neraka. Dan kalau ingin diterima istighfarnya. Yang kelima adalah wanita yang suka memperlihatkan auratnya. Wanita yang tidak menutup aurat, ini adalah beristighfar tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
10.000 kali pun beristighfar tidak akan diabaikan oleh Allah, akan tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Mengumbar, yaitu aurat. Memperlihatkan rambutnya sehelai saja itu sama saja dengan menghubungkan dirinya dengan api neraka. Apabila dilihat oleh laki-laki dan laki-laki itu adalah ada rasa berai. Nah itu. Maka wanita-wanita, tutuplah kepalamu. Tutuplah dirimu. Jangan kau perlihatkan auratmu. Kalau ingin istighfar kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah banyak-banyak istighfar itu. 3 kali saja sudah bisa menghabiskan dosa yang dosanya sebesar gunung. Gak usah banyak-banyak. Tapi syaratnya harus ditutup auratnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah penyampaian singkat dalam hal ini. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.